So seperti itulah cerita gua guys, gimana gua bisa mendapatkan motor CBR 2,5 double R di usia gua yang baru 21 tahun. Ininya kalian tuh jangan menyerah. Jadi gua mulai nabung beli ini motor tuh di usia 19 kali ya. Jadi bukan tidak mungkin bagi seorang pria yang baru berumur 21 tahun untuk mendapatkan motor impiannya dengan uangnya sendiri. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dan from Motovlog. Akhirnya ya, selamat pagi guys. Kali ini gue lagi ada di Surabaya Timur, dekat Mer ya. Mer tuh sono, tapi ini gue arah ke sono guys. Dan ini gue pilihin buat opening ya. Kalian lihat pohon sakura, tapi udah pada berguguran sih. Sebenarnya sih keren, cuman ya udahlah. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa ya guys sebelum memulai perjalanan kalian. Dan hari ini, pagi hari ini, gua mau sharing. Ya, sharing apa lagi? Kali ini gua mau sharing soal ini deh. Gimana caranya gua bisa ngebeli motor CBR 2,5 RR ini dengan dana pelajar? Gimana? Bukankah kalian penasaran? Ya, simak video ini guys dan jangan skip. Jangan lupa untuk subscribe juga dan like-nya, share juga dan komen, oke? Itu sih, gua udah lama kagak ngevlog jadi rada-rada belibet ya guys ya. Ya kalian maklumin aja ya. Dan ini mbaknya AC-nya lupa dimatiin, so ya udah nggak apa-apa, serah dia aja. Pertama dimulai dari mana ya? Kenapa setiap gua mau mulai video tuh lampu merah guys? Anjir emang. Mbak, itu ratingnya. Oke, kita mulai lagi guys. Jadi hal yang pertama gue lakuin buat ngebeli motor ini adalah nabung. Ya pasti nabung dong. Apalagi waktu itu gue masih sekolah ya. Gue mulai nabung tuh awal kelas 12 SMK kayaknya. Iya, awal gue naik kelas 12 tuh gue udah pengen banget beli motor sport ya kan. Jadi gue udah pengen dari kecil sebenarnya ya, tapi ya karena gue bukan orang yang berada ya kan, maksudnya ya standar lah. So gue minta pun juga pasti berat untuk beliin. Jadi ya udahlah, gue punya inisiatif buat beli sendiri. Dan gimana caranya? Ini gue bakalan sharing ke kalian. Jadi awal mula gue kelas 12 tuh, ya kalian tau lah namanya pelajar ya. Mau nabung sampai kapan pun juga nggak bakalan kebeli gitu. Karena gue uang saku aja cuma 10.000 ya, itu belum kepotong jajan dan segala macem gitu kan. Tapi ya gue putusin buat berhenti beli jajan. Yang mana gue tuh sangat seneng sekali jajan guys. Jadi dikit-dikit gue tuh pasti beli jajan, dikit-dikit beli jajan. Tapi itu harus gue tahan demi sebuah impian, anjay. Jadi kalian kalau punya impian pasti sama kayak gue. Dan gimana caranya impian itu terwujud? Ya harus sabar dan bisa untuk menahan hawa nafsu, anjay. Musuh terbesar manusia adalah hawa nafsu kalian sendiri guys. Jadi ayo hashtag lawan hawa nafsu. Oke, kita mulai. Jadi kelas 12 awal tuh gue mulai mikirin ya, gimana tuh caranya biar gue bisa beli ini motor gitu. Dan akhirnya gue milih untuk nabung pertama. Yang kedua gue milih untuk bekerja. Ya karena ibu gue sendiri punya ya semacam usaha lah ya, punya warung. Dan gue bantuin ibu gue dengan dalil kerja guys. Jadi gue balik sekolah itu langsung kerja. Apalagi waktu itu kan corona ya. Nah itu masih awal-awal corona, jadi pulangnya masih setengah hari guys. Jadi full day-nya dihilangin dulu. Dan gue pulang langsung kerja guys. Dari siang tuh sampai malam. Sebelum berangkat sekolah pun gue udah kerja ke pasar segala macam gitu guys. Dan ya setelah corona kan diliburkan ya. Jadi kalau ada pelajaran gitu kan online ya. Nah dari situlah gue udah mulai fokus kerja guys. Jadi gue kerja di ibu gue ya kan. Itu hampir berjalan setahun. Gue ngumpulin uang ya. Dan
gua nggak jajan sama sekali guys. Jadi itu tadi, yang pertama tuh kalian harus bisa sabar dan nahan. Itu yang paling sulit sih, nahan yang paling sulit. Jadi apa yang gua maksud nahan? Nah, kalian kalau diajakin teman kalian nongkrong, jalan, ngopi, atau bahkan diajakin cewek kalian gitu, jangan mau. Itu kalau kalian bener-bener mau nabung ya. Karena itu godaan paling besar. Apalagi kalau teman udah bilang, ayo nongkrong, gas, ngopi. Aduh, susah itu mah buat nolak guys. Tapi gua bisa gua nolak cok. Jadi gua nolak tuh udah setahun ya gua nolak. Gua mau ngopi kalau dibayarin. Jadi kalau ayo ngopi gitu kan, terus mau bayarin gak? Yos tak bayari ya aku gas. Tapi kalau enggak deh guys, gua pilih kerja. Ya waktu itu gua pelit-pelitnya ya guys ya. Jadi ya emang harus pelit cok. Bahkan buat diri sendiri aja pelit. Gua nabung gitu kan. Gua nabung setahun tuh masih belum kekumpul. Setelah lulus pun gua masih gap year ya. Setahun gua fokus kerja ke ibu gua ya kan. Jadi gua udah 2 tahun nih bantuin di warung nih. Udah lumayan gua dapat berapa ya kemarin, kalau nggak salah sekitar ya 20 juta ada deh. Dan wah itu gua seneng banget ya. Tapi perlu waktu 2 tahun cok. Cuman ya itu 2 tahun gua kagak main, kagak ngopi, kagak segala macem. Jadi gua kalau jajan-jajan tuh biasanya diambil dari uang ini guys. Gua kan dulu waktu rame-ramenya PUBG ya, game PUBG Mobile kalau kalian tahu. Nah itu ada turnamen gua ikut sama teman-teman. Hadiahnya, nah itu hadiahnya gua sisihin buat jajan gua gitu guys. Dan itu sih 2 tahun gua kebeli. Tapi gua belinya bukan CB 2,5, gua belinya itu CB 150 guys. Awalnya gua tuh udah pengen CB 2,5 ya kan, yang mana harga bekasnya itu kan sama yang CB 150 yang terbaru ya. Tapi karena ibu gua nggak mau, karena ibu gua tuh pengennya yang motor baru ya. Namanya juga orang tua kan. Akhirnya belilah kita CBR 150. Dan gua waktu itu kredit guys. Karena ini gua pengen banget beli motor tuh pakai hasil gua sendiri gitu, tanpa sentuhan dari orang tua gitu guys. Jadi ya gua harus berusaha keras cok. Uangnya udah gua buat pakai DP ya kan. Dan habis tuh tabungan tuh. Mana gua masih harus nyicil pula. Gua nyicil 2 tahun guys. Dan ya nominalnya sekitar 1,2 lah. Itu gua nyicil, gua kerja lagi ke ibu gua ya kan. Habis itu gua kuliah. Wah, waktu masuk kuliah nih bingung guys, karena ya nggak bisa fokus kerja dong. Soalnya gua kuliah ya. Sebulan 2 bulan tuh gua masih sambil kerja di ibu gua. Tapi kan ya dapatnya sedikit karena kan kepotong kuliah juga kan. Jadi ya boleh lah gitu. Setelah itu gua coba buat kerja di luar gitu. Gue pernah tuh jaga stand juga, pernah gue sambil kuliah jaga stand. Ya cuman buat beli motor guys. Aduh, cuman buat beli motor guys. Dan setelah jaga stand ya hasilnya lumayan juga sih. Dan gue lanjutin buat coba untuk masuk ke hotel ya. Gue bukan skidi papap ya, bukan icikiwil. Gue ke hotel buat kerja guys. Ya dan ya itu gue kerja di hotel tuh kalau nggak salah ambil cuti kuliah deh. Kerja di hotel dulu. Libur kuliah deh. Libur kuliah gue cuti. Gimana sih? Maksudnya ya pas liburan kuliah gitu loh, gue kerja di hotel guys. Dan ya itu gue buat nyicil motor ya. Ntar guys, gue ada sesuatu di sini dulu. Jadi ntar kita lanjut. Oke guys, sampai mana tadi kita? Oh sampai hotel ya. Oke. Ya gue bilang ya, di hotel tuh gue kerja guys. Oke. Gue kerja di hotel udah hampir berapa bulan? 3 bulan doang sih, soalnya ya gitulah namanya juga kerjaan kan. Ya itu aja. Dan akhirnya gue tuh putusin buat ambil cuti guys. Jadi gue baru semester 2 ya, naik semester 3 tuh gue udah ambil cuti kuliah guys. Dan gue berangkat ke Surabaya cok, gila gak tuh. Jadi udah tinggal beberapa bulan, atau iya sih, cicilan gue kurang setengah tahun kayaknya. Itu gue udah lari ke Surabaya guys buat kerja. Gue kerja dan ya fokusnya sih cuman buat motor cok, gila gak sih. Jadi jangan ditiru guys ya. Gue soalnya kalau punya impian ya, punya cita-cita atau apa itu gue ambis banget cok. Jadi
kayak harus kesampaian gitu loh. Dan singkat cerita, gue kerja di Surabaya, akhirnya motor gue lunas ya, yang CB150. Dan karena apa ya, namanya juga impian ya, dari kecil tuh pengennya CB 2,5 itu kan. Soal hasil gue coba buat ngulik-ngulik gitu. Gue coba buat posting motor gue guys, dan alhamdulillahnya ada yang tertarik. Ya walaupun nggak cepet juga jualnya, gue hampir sebulan deh baru kejual tuh motor setelah gue posting, karena banyak yang nawar, banyak yang PHP dan segala macem. Ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga jual beli ya kan. Akhirnya gue jual motor gue seharga rahasia sih, itu mah rahasia publik ya guys ya. Dan gue dapat motor ini dengan harga rahasia juga. Pokoknya secondnya masih di 40-an ke atas lah kalau kalian penasaran gitu ya. 40-nya juga lumayan tinggi lah. So itu sih, jadi kalau kalian pengen sesuatu dan dengan dana pelajar itu tidak bisa. Kecuali kalian pelajar sultan yang anaknya konglomerat gitu, itu udah dipastikan kalian bisa membeli dengan uang tabungan kalian. Tapi kalau seperti gua gini harus bekerja brother. Kalau kalian pengen sesuatu ya harus kerja cok, nggak bisa kalian asal beli gitu, kagak bisa cok. Jadi ya semangat guys buat yang pengen beli motor sport 2,5 ya kan. Gue aja harus 2 kali cok, jadi gue jual ini motor dan gue beli lagi yang ini gitu. So seperti itulah cerita gue guys, gimana gue bisa mendapatkan motor CBR 2,5 double R di usia gue yang baru 21 tahun. Ininya kalian tuh jangan menyerah. Jadi gue mulai nabung beli ini motor tuh di usia 19 kali ya. Kelas 3 SMK tuh berapa guys? 19 atau 18 sih? Sekitar segitulah. Setelah itu gue ya alhamdulillah gue bisa beli ya kan CB 2,5. Dan wah gue excited banget guys. Dan ini gue kasih logo ini ya, Transformer, karena gue sangat suka. Jadi itu mah selera ya. Dan saran dari gue yaitu, kalau kalian pengen sesuatu, pengen beli motor apalagi ya, itu nabungnya jangan tanggung-tanggung guys. Kalian harus tolak semua ajakan buat nongkrong lah, buat kencan lah, itu semua harus ditolak brother. Ya emang yang paling sulit itu nahan sih. Karena ya ngumpulin uang tuh nggak gampang cok. Jadi kalian semangat brother. Anjir nih macet parah. So kalau kalian mau ikutin saran gue silahkan. Kalau kalian punya cara masing-masing ya boleh. Ini kan gue cuman sharing pengalaman gue, gimana caranya gue bisa ngebeli motor sport 2,5 cc yang notabene gue tuh bukan anak orang kaya, dan gue itu hanya seorang pelajar yang berusaha buat mendapatkan ini motor dengan cara nabung, bekerja, dan menahan. Jadi itu sih guys. Jadi tidak ada yang tidak mungkin guys di dunia ini, selama kalian mau berusaha dan selama kalian tetap berdoa dan Allah udah bilang kun, anjay, itu udah pasti bisa guys. Tenang aja, udah kalian mah tenang, jangan dibawa ribet gitu. Kalian tuh cukup hidup dengan tenang, anjay. Kak gue jadi puitis banget ya. Dan sabar juga guys, kalau kalian yang nggak dibeliin motor sama orang tua kalian itu, kalian jangan ngeluh, jangan nendang pintu itu. Cara yang salah itu guys. Mending kalian berusaha ya kan, bekerja sendiri gitu, kalian cari uang. Nah itu sih tips dari gua guys, tips and trick untuk mendapatkan motor sport ini guys. So kalau kalian mau pakai silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Mungkin itu aja sih dari gua, sharing gua, pengalaman gua gimana caranya gua bisa ngebeli ini motor, dan semoga kalian menikmati ya guys ya. Jadi bukan tidak mungkin bagi seorang pria yang baru berumur 21 tahun untuk mendapatkan motor impiannya dengan uangnya sendiri, asal kalian mau bersabar dan terus berusaha, dan juga bisa menahan nafsu kalian gitu. So mungkin itu aja dari gua. Kalian jangan patah semangat dan
ya kalian kembangin terus lah, upgrade diri kalian ke yang lebih dan lebih gitu guys. Karena zaman sekarang tuh kan bisa cari uang di mana-mana ya, nggak harus kayak gua yang harus kerja offline segala macam gitu kan. Itu nggak harus guys. Jadi semangat brother, oke? Mungkin itu aja sih dari gua, dan karena ini gua juga lagi kerja cok. Jadi gua akhirin ya videonya sampai sini. Semoga kalian bisa kebeli motor kalian, impian kalian. Amin, oke? Jangan lupa klik tombol like, komen video ini, dan subscribe gitu kan. Gue sampai lupa closingnya gimana. Pokoknya gue Dan Pramoto Vlog sign out, see you on the next video, and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.